Sudah? Ya, jadi hari ini kita mau bahas tentang persamaan garis lurus. Nah, sebelum masuk ke dalam persamaan lurus, kita mau diskusi ya. Pernah nggak kalian jalan atau berjalan terus naik motor? Ada jalanan menanjak, ada jalanan menurun, gitu ya. Nah, gimana sih kalau misalnya dia turun, terus ada kemiringan? Gimana caranya kalian biar kondisinya stabil? Ya, nah inilah yang akan mau kita pelajari tentang persamaan garis lurus. Nah, adapun tujuan kita pada hari ini, kalian dapat memahami konsep persamaan garis lurus sama ada apa yang terjadi di persamaan lurus, ya, sama menghubungkan gradien. Sebelumnya ada yang tahu nggak gradien atau pernah mendengar kata gradien? Hah? Belum ya? Nah, jadi hari ini yang akan kita pelajari tentang gradien. Kami punya yang menjelaskan, boleh diprakteknya ya. Oke, jadi di persamaan garis lurus dia ada yang namanya linier sama non-linier. Kita akan masuk dulu apa itu ya perbedaan antara persamaan linier sama non-linier. Persamaan linier itu kita cara membedakannya ada dua cara. Dia bisa dari persamaan atau enggak dari kurvanya yang kita tentukan. Apakah dari persamaan linier sama persamaan non-linier. Kita lihat dari persamaan linier. Dia persamaan linier pangkat tertinggi sama grafiknya, atau dari persamaan sama grafiknya. Kita mulai dari persamaan ini. Kalau dia dari persamaan lurus, lihat dari persamaannya. Inilah ya dari persamaan lurus ya, persamaannya kita lihat dari pangkat tertinggi dari variabel bebasnya. Misalnya dia di sini kan ada pangkat 1, ya kan? Kalau dia pangkat 1 berarti dia termasuk ke dalam persamaan garis lurus atau linier. Tapi kalau misalnya dia bukan pangkat tertinggi yang pangkat 1, berarti dia sudah termasuk ke dalam linier. Nah, itu dari persamaannya. Kemudian kalau misalnya kita lihat apakah dia linier sama linier, itu juga bisa lihat dari grafiknya. Kalau misalnya dia sudah menunjukkan grafiknya naik ke atas atau dia membentuk garis lurus, berarti dia termasuk ke dalam linier. Tapi kalau misalnya grafiknya dia menunjuk ke atas atau dia menunjuk ke bawah, itu dia sudah masuk ke dalam persamaan non linier. Ya, kita lihat dari contoh persamaan ini. Kira-kira untuk 1, berarti dia sudah masuk linier ya. Tadi sudah masuk dalam contohnya ini, dia termasuk persamaan linier. Kemudian yang 2, coba Fadil. Apa dia nomor 2? Ya, non linier. Ini yang ketiga, apa yang ketiga? Terus yang keempat? Oke, paham nggak dia tentang persamaannya? Ya, ada nggak yang tahu apa perbedaan persamaan linier dan non-linier atau mengulang kembali persamaan linier dan non-linier? Coba Raffi. Benar ya apa yang disebutkan oleh biasanya pangkat dari variabel bebas itu 1, sedangkan untuk non-linier dia biasanya pangkat bebasnya dia lebih dari 1. Oke, selanjutnya kita akan coba dilihat di slide nomor 5. Ya, slide nomor 5. Di situ dia ada komponen grafik. Nah, sebelumnya kan kita sudah pernah belajar tentang Cartesius, ya, ada X dan ada sumbu Y. Nah, di antara sumbu X sama sumbu Y dia ada titik potong. Nah, titik potong itulah titik yang akan melewati
Jadi perlu kita ketahui kalau misalnya variabel itu kan sebagai pengganti untuk apa yang mau kita cari. Jadi kalau misalnya soalnya nanti ada S atau variabelnya M itu gak apa-apa. Yang menentukan apakah dia positif, apakah dia negatif, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk soal kedua. Ada. Bisa belum kalau hanya gradiennya lebih dari satu? Gradiennya lebih dari satu. Contohnya seperti gradiennya lebih dari satu. Misalkan di grafiknya gradien itu kan begini kan, misalkan dia bentuk grafiknya gini, kayak gelombang, ya, gelombang ini. Tadi begini kan lebih dari satu. Itu gimana? Bisa, tapi kita sudah masuk ke kelas 9 ini. Nanti lebih lanjut ke pelajaran khusus di kelas 9 tentang kesamaan koordinat juga. Nanti kita nentuin titik potong, garis puncak, titik puncak, dan itu jatuh nentuin titik puncaknya berapa, garis potongnya berapa, gradiennya berapa. Nanti di kelas 9. Dan ini pertanyaan, boleh kalau misalnya punya contoh soalnya tuh saya sama dengan 7 plus X, nah itu berarti M-nya berapa? Iya sama dengan 7 plus X plus X, nah gitu ya. 7 plus X berarti gradiennya berapa? Gitu ya. Kita balik lagi ke konsep yang sebelumnya. Kita menentukan M-nya, kita lihat dari variabelnya yang memiliki koefisiennya berapa, gitu ya. Karena kita lihat di sini variabelnya X, sedangkan dia di depannya koefisiennya berapa? X kan dia sama aja dengan 1 kali X, gitu kan, dapatnya X. Berarti si M-nya berarti dia berapa? 1 berarti kalau misalnya nggak ada koefisien di depannya, berarti kita anggap karena 1 dikali X. Ada yang pertanyaan? Jadi, oke, selanjutnya silakan kalian kerjakan nomor 2 ABCD berdasarkan apa yang sudah kita pelajari. Untuk yang nomor A itu Y sama dengan 2/3X. Sudah nggak jelas kan? Jadi itu soalnya 2/3X. 3/2X. Coret aja nih. Berarti apa M-nya? 2. Y sama dengan min 3X plus 3. Berarti Y-nya, M-nya minus 3. Ya, berarti dia minus. Oke, selanjutnya ada nggak di antara dua soal tadi yang salah atau kurang tepat dalam dua soal tadi? Aman ya? Aman ya, berarti ya, atau masih nyaman. Ada yang pertanyaan atau masih bingung untuk menentukan gradiennya? Gak ada. Oke, berarti mereka sudah paham baik itu dia perbedaan antara kesamaan linier, non-linier sama gradien dari kesamaan. Boleh silakan dikembalikan ke bukunya. Nanti di akhir pembelajaran silakan ditunggu untuk dinilai sebagai nilai hari ini. Gitu ya. Jadi silakan kalian buka lagi materi selanjutnya tentang
gradien, baik itu gradien dari 0,3 sama kesamaan. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita akan review kembali tentang linear sama non linear sama garis. Kemudian akan kita lanjutkan gradien melalui titik-titik dan gradien melalui garis persamaan. Ya, silakan dipelajari. Kalaupun misalnya ada materi yang belum dipahami, bisa WA atau enggak atau kalian mau tanya sama temennya yang sudah paham juga, ya jangan dibiarkan kalau misalnya tentang nanti keberlanjutan terus keberlanjutan dan akan dipakai terus, takutnya bisa melanjutkan materi selanjutnya, ya. Ini rasa nggak ada lagi pertanyaan, ada lagi pertanyaan? Kita akhiri dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.